Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Furkoni Yudhistira, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Pada kesempatan kali ini, saya Daniel dengan NPM 202243502228 beserta rekan saya Dio Yoga Ardiansyah dengan NPM 202243502220 akan mempresentasikan materi mengenai metode McCulloch-Pitts. Berikut dengan satu contoh kasusnya. Untuk penjelasan pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Dio Yoga. Silakan Mas Dio. Baik, terima kasih Saudara Daniel. Oke, di sini akan saya jelaskan apa itu McCulloch-Pitts. Model McCulloch-Pitts neuron adalah presentasi matematis paling awal dari cara kerja neuron di otak manusia yang dikembangkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943. Model ini lahir dari keinginan untuk memahami bagaimana sistem syaraf manusia dapat melakukan proses berpikir secara logis. Secara konseptual, McCulloch-Pitts tidak hanya sekedar model komputasi, tetapi juga merupakan jembatan antara ilmu syaraf, neuroscience, dan ilmu komputer. Mereka mencoba menjawab pertanyaan mendasar, bagaimana otak manusia mengambil keputusan. Jawaban yang mereka rumuskan adalah bahwa proses berpikir dapat dipresentasikan sebagai operasi logika yang dilakukan oleh neuron-neuron sederhana. Dalam model ini, neuron dipandang sebagai unit pemroses informasi yang sederhana. Ia tidak berpikir seperti manusia, melainkan hanya melakukan satu tugas dasar, menemukan apakah suatu kondisi terpenuhi atau tidak. Metode McCulloch-Pitts merupakan metode pembelajaran dengan pengawasan dalam sistem jaringan syaraf. Dalam merancang jaringan neuron, yang perlu diperhatikan adalah banyaknya spesifikasi yang akan diidentifikasi. Jaringan neuron terdiri dari sejumlah neuron dan sejumlah masukan. Dari sifat penyimpanan dari neuron McCulloch-Pitts, yaitu perseptron sederhana, terlihat bahwa dalam masalah neuron, rumus umum yang merupakan inti dari semua masalah yang mengakui simetri replika Parisi memecahkan dengan parameter urutan satu komponen muncul. Ya, di sini McCulloch-Pitts merupakan model yang pertama ditemukan. Karakteristik McCulloch-Pitts sebagai berikut. 1. Fungsi aktivasinya biner. Kedua, semua garis yang memperkuat sinyal bobot positif ke arah suatu neuron memiliki kekuatan besar bobot yang sama. Hal yang sama untuk garis memperlemah sinyal bobot negatif ke arah neuron tertentu. Ketiga, setiap neuron memiliki batas ambang threshold yang sama. Apabila total input ke neuron tersebut melebihi threshold, maka neuron akan menemukan sinyal. Nah, di sini pada gambar menunjukkan model neuron Y menerima sinyal dari N plus M, buah neuron X1, X2, Xn, Xn plus 1, Xn plus M, N buah penghubung dari X1, X2, selanjutnya Xn ke Y merupakan garis yang memperkuat sinyal bobot positif. Sedangkan N penghubung dari Xn plus 1, Xn plus M ke Y merupakan garis yang memperlemah sinyal bobot negatif. Semua penghubung dari X1, X2, Xn ke Y memiliki bobot yang sama. Hal yang sama dengan penghubung dari Xn plus 1, Xn plus M ke Y memiliki bobot yang sama. Namun jika ada neuron lain, misalnya Y2, maka bobot X1 ke Y1 boleh berbeda dengan bobot dari X2 ke Y2. Oke, untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Daniel. Waktunya dipersilahkan. Terima kasih Mas Dio ya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi bobot tiap garis tidak ditentukan dengan proses pelatihan, tetapi dengan metode analitik.
Beberapa contoh berikut memaparkan bagaimana neuron Michelopitz digunakan untuk memodelkan. Dengan di sini ada rumusnya ya. F dari net sama dengan 1 jika net lebih dari sama dengan 0. F dari net sama dengan 0 jika net kurang dari 0. Di sini ada salah satu contoh kasus studi kasus yang kita ambil, yaitu OR. Fungsi logika OR pada hal ini akan dilakukan perhitungan manual untuk mencari iterasi dalam pengenalan fungsi fungsi logika OR dengan disesuaikan dengan metode Michelopitz. Perhitungan pengenalan pola fungsi logika OR menggunakan data input di bawah ini. X1 sama dengan 0, 0, 1, 1. Lalu X2 sama dengan 0, 1, 0, 1. Nilai bobot di sini yaitu W sama dengan 1 dan threshold-nya sama dengan 2. Di sini ada contoh tabelnya ya. Ini X1 0011, 0011 dan ini X2-nya 0101, 0101. Nah, berikut ini Y-nya ya. Lalu yang A, yang poin A, mencari nilai net 1 pada pola OR. Net 1 sama dengan X1W ditambah X1W. Net 2 sama dengan X2W ditambah X2W. Net 3 sama dengan X3W ditambah X3W. Dan net 4 sama dengan X4W ditambah X4W. Lalu yang poin B, mencari nilai Y1 sama dengan F dari net 1. Y2 sama dengan F dari net 2. Y3 sama dengan F dari net 3. Dan Y4 sama dengan F dari net 4. Pada pola logika OR, Y1, Y2, Y3, dan Y4 sama dengan jika net 1 lebih dari 1, maka bernilai 1. Lalu jika net 1 kurang dari 1, maka bernilai 0. Nah, di sini ada hasil dari perhitungan untuk rumus di atas ya, ditunjukkan pada tabel berikut. Kita melihat ke belakang ya. Ini X1-nya itu yang sudah diketahui, ini ya, 0011, 0011. Lalu ini X2-nya yang sudah diketahui 0101, di sini juga sama ya, 0101. Lalu ada rumus pelatihan di sini. Net sama dengan sigma 2 Xij Wij. Nah, di sini X1 dikali bobot. Bobotnya itu tadi sudah diketahui bobotnya 1. Jadi 0 dikali 1 ditambah X2 dikali bobot. 0 dikali 1. Hasilnya sama dengan 0. Lalu yang kedua, 0 dikali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu 1 dikali 1 ditambah 0 kali 1 sama dengan 1. Dan 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 2. Untuk output sendiri, ini diketahui ya. F dari net sama dengan 1 jika net lebih dari sama dengan 2. Lalu F dari net sama dengan 0 jika net kurang dari 2. Kita buktikan di sini ya. 0 itu sama dengan, kalau jika netnya kurang dari 2 sama dengan 0. 1 itu kurang dari 2 sama dengan 0. 1 itu kurang dari 2 sama dengan 0. Dan 2 itu sama dengan jika net lebih dari 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1. Oke, ini salah satu contoh studi kasus OR yang sudah kita paparkan ya. Terima kasih, itu saja yang bisa dipaparkan materi yang dapat kami sampaikan mengenai metode Michelopitz. Kami berdua berterima kasih juga kepada Bapak Furkoni karena sudah menonton. Mohon maaf jika kurang jelasnya dalam pemaparan maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.